Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ayu Angelina Lestari Sirait, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sulit untuk membuat pembelajaran itu berpusat pada murid. Saya selalu ingin murid tersebut harus selalu fokus kepada saya agar materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh siswa, sehingga membuat mereka mengerti akan pelajaran yang disampaikan. Demi mencapai ketuntasan KKM tanpa melakukan refleksi sejauh mana pencapaian pembelajaran tadi, saya hanya memikirkan kehendak saya tanpa memperhatikan minat dan bakat siswa. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar siswa, sehingga terjadi pendapat bahwa anak yang nilainya bagus termasuk anak yang pandai dan meremehkan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus terus-menerus berpikir untuk mendapatkan nilai terbaik. Hal ini membuat siswa merasa tidak nyaman, sehingga nilai kepercayaan dirinya semakin menurun. Nilai-nilai karakter yang ada pada siswa pun semakin berkurang. Kurangnya pendekatan kepada siswa pun membuat mereka merasa bahwa aku datang dan aku pulang. Dalam pengkondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa semakin disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, pendidikan memerdekakan, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan menuntun. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, saya semakin sadar dan paham bahwa setiap anak memiliki ciri khas masing-masing. Mereka memiliki karakter, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan kepercayaan yang penuh, maka potensi diri pada anak dapat muncul dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan dan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tugas gurulah yang harus mampu mendesain gaya belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mengetahui apa-apa saja hambatan, kemajuan, dan perkembangan peserta didik. Selain itu, melakukan pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti belajar di luar kelas dan studi tour untuk menambah wawasan peserta didik agar membuat siswa senang dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran.
Yang ketiga, pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak untuk diikutinya. Selalu memberikan materi-materi kepada siswa dan siswa dipaksa untuk cepat mengerti tanpa harus memperhatikan kemampuan, minat, dan bakat masing-masing siswa. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan kreatif. Apalagi di usia anak sekolah dasar yang ingin selalu bermain. Memberi kebebasan kepada anak untuk menuangkan kekreatifannya. Guru sebagai role model yang akan selalu diingat dan ditiru oleh siswanya, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi guru yang suri tauladan bagi siswa, baik dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang memiliki semboyan Ingarso Suntulodo, Inga Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan menyenangkan, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita motivasi kepada siswa, mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kekreativitasnya sesuai minat dan bakat.